Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ibu Vera. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim. Tahukah kalian Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai banyak potensi di bidang maritim dan kelautan? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri kalangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Dan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta daratan yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kesamaan antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan yaitu sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Perlu kalian ketahui bahwa 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pengembangan rumput laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sangat mendunia yaitu Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap, merupakan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya, dan merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Nah, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari tiga sektor yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga sektor ini. Pertama, sektor pelayaran. Jadi Indonesia ini meskipun dia salah satu negara kepulauan terbesar, tapi masih banyak tantangan untuk dihadapi, apalagi di kondisi pelayarannya, karena fasilitas kapal yang belum memadai, dan juga karena potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran yang harus terus ditingkatkan supaya bisa terus berkembang dengan baik. Dua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar, dan sepantasnya lah Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun, kontribusi sektor perikanan di Indonesia masih sangat rendah. 3. Sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, diharapkan dapat menimbulkan banyak dampak positif seperti menyerap banyak tenaga kerja, meningkatnya minat investor, juga meningkatkan devisa negara dengan banyaknya wisatawan asing yang masuk. Dan kebijakan apa sih yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional, jadi dari berbasis daratan menjadi berbasis kelautan. Diharapkan armada pelayaran akan lebih maju dan lebih efisien. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, yang diyakini akan meningkatkan saing produk dalam negeri. Untuk kebijakan lain, Indonesia juga sudah menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity. Yang keempat, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak, karena regulasi di tiap negara ASEAN sangat berbeda. Sebenarnya kendala kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN bukan pada aspek perikanan, tetapi lebih kepada aspek sumber daya manusia atau sumber daya nelayan itu sendiri sebagai pelaku utama perikanan. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.